application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Tempo yang tanda kutip digugat oleh Bahlil ya, seorang menteri investasi dan penanaman modal. Karena Tempo di dalam pemberitaannya bilang bahwa Bahlil itu adalah orang yang suka ngatur pertambangan nikel. Wah, pokoknya nanti kita lihat dah ya. Nggak terima Bahlil, akhirnya dia gugat. Tapi seperti yang sudah pernah saya bahas, di Indonesia sejak Kementerian Penerangan dicabut, sejak Orde Baru tumbang, media massa tidak bisa begitu saja langsung dibredel. Kalau dulu kan kalau pemerintah diserang langsung dibredel gitu. Ini enggak, karena ada undang-undang pers. Nah, kalau ada pelanggaran seperti ini diadukan ke Dewan Pers, nanti diadili di sana, tanda kutip ya. Tapi kalau saya misalnya yang seenaknya memberitakan Bahlil, wah langsung kena undang-undang ITE itu, ya. Makanya saya lagi berpikir merubah channel saya ini menjadi suatu podcast yang berbadan pers. Tapi itu nantilah. Ternyata hal ini bukan baru pertama kali. Sebelumnya Tempo juga kalah oleh Erick Thohir. Nah, nanti kita lihat juga lah, ya. Kejadiannya bagaimana. Tapi sebelum itu kita lihat dulu satu video soal Bahlil ini ya. Video ini menarik. Kok baru kali ini Tempo tanya tentang aturan? Biasanya Tempo memberitakan dulu baru aturannya dari belakang. Tempo itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Siapa namanya? Findri, Pak. Findri dari majalah apa? Dari Tempo. Oh, Findri Tempo. Iya, makasih, Pak. Kok baru kali ini Tempo tanya tentang aturan? Biasanya Tempo memberitakan dulu baru aturannya dari belakang. Saya tidak bermaksud, Tempo saya sangat hargai. Tempo ini majalah langganan saya, kesukaan saya. Asli, dari mahasiswa saya suka itu. Dan saya sangat memberikan apresiasi. Namun sebelum saya jawab itu Findri, saya memberitahukan dulu kalau begitu. Ini karena Findri sudah jawab. Jadi teman-teman media, saya pada tanggal 5 Maret yang lalu menyampaikan pengaduan saya terhadap pemberitaan Tempo yang menurut saya, mungkin menurut Tempo benar, tapi menurut saya ada yang kurang pas. Dan saya menghargai undang-undang pers. Namun kebebasan itu perlu juga dengan koridor-koridor etik yang ada. Itu yang saya pahami. Karena itu saya sangat menjunjung tinggi, menghormati, kami ajukan ke Dewan Pers. Dan alhamdulillah Dewan Pers hari ini baru kami terima, saya baru terima surat cinta dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa Tempo dalam kesimpulan dan rekomendasinya Dewan Pers itu meminta maaf kepada saya sebagai pengadu dan memberikan hak jawab yang proporsional serta melanggar pasal 1 kode etik. Tadi Anda dengar ya sendiri ya videonya ya. Sejak tanggal 5 Maret, Pak Bahlil mengadukan pemberitaan Tempo yang merugikan nama baiknya ke Dewan Pers. Dan keputusan Dewan Pers adalah Tempo itu melanggar pasal 1 mengenai kode etik. Enak ya, cuman dia laporkan ke Dewan Pers dan diputuskan melanggar kode etik pasal 1. Dan untuk itu harus minta maaf dan memberikan hak jawab. Hak jawab adalah suatu hak bagi Bahlil untuk dimuat di Tempo mengungkapkan bantahannya, dan itu harus dimuat, dan Tempo itu harus memberikan suatu keterangan bahwa ini adalah hak jawab Bahlil tentang pemberitaannya yang dinilai salah oleh Dewan Pers. Itulah hukuman bagi Tempo. Ternyata ini bukan pertama kali Tempo
kalah gitu ya, dalam tanda kutip sidang di Dewan Pers. Nah, kita lihat ini berita tahun lalu ya, 9 Agustus 2023. Podcast Tempo bocor halus pun pernah dilaporkan oleh Erick Thohir ke Dewan Pers. Akhirnya damai kayak seperti ini. Tapi ntar kita lihat, Bahlil akan meneruskan ini ke jalur hukum. Tapi nanti sebentar ya. Di sini Sindonius bilang damai masalah podcast, Tempo minta maaf ke Erick Thohir. Enak ya, tinggal minta maaf. Saya sepakat dengan Bahlil bahwa Tempo itu juga majalah kesukaan saya sejak saya mahasiswa. Ya, dulu Tempo itu bagus lah, investigative reportnya atau laporan investigasinya itu tajam. Tapi sekarang ini belakangan ini kayak apa gitu ya, selalu tanda kutip menurut saya mengada-ngada gitu ya, kayak membuat berita yang sensasional. Mungkin udah agak kurang laku kali ya, nggak tahu lah ya. Nah, kita lihat nih ya, yang persoalan Erick Thohir. Nah, di sini katanya Erick Thohir berdamai dengan Tempo setelah Tempo minta maaf terkait permasalahan podcast bocor halus yang berujung pada pelaporan ke Dewan Pers ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat jurnalis Tempo Stefanus Pramono minta maaf ya juga kepada Erick Thohir dan kepada pemirsa bocor halus ya. Sebelumnya Menteri BUMN ini menyatakan permasalahannya dengan podcast bocor halus ya, yang ya merugikan dia lah ya, dan dia sudah anggap selesai sekarang. Nah, hal itu diungkapkan Erick ketika memenuhi hak jawab terkait podcast bocor halus ya, yang judulnya Manuver Erick Thohir melalui PSSI dan BUMN yang tidak disukai PDIP ya, itu yang dilaporkan ke Dewan Pers. Ya, jadi Erick bilang udahlah kita nggak usah perpanjang, kan kita sudah ada aturan Dewan Pers katanya ya. Erick melaporkan itu podcast tersebut, menurutnya ia menjaga nama baik dari Kementerian BUMN, bukan pribadinya ya. Dia harus jaga BUMN-nya, kan ini korporasi ya. Nah, Erick juga menyinggung soal peranan media sosial yang menurutnya apa yang beredar di sana harus tetap dikontrol, nggak boleh sembarangan ya, agar isu yang beredar tidak menjadi bola liar. Ya, setuju saya. Dengan adanya pemenuhan hak jawab ini, Erick menyebut permasalahannya dengan Tempo selesai. Sebelumnya, proses mediasi dalam sengketa podcast Tempo dengan Menteri BUMN Erick Thohir melahirkan putusan bahwa pihak Tempo dinyatakan bersalah. Nah, ini catat nih ya, bersalah. Untung lu pes lu, kalau nggak kena undang-undang ITE lu ya. Dalam resume notulensi proses mediasi yang berlangsung Senin 17 Juli 2023 tahun lalu, tertulis pihak Tempo melanggar 3 pasal kode etik. Kalau Bahlil tadi cuma 1 ya. Risalah keputusan penyelesaian mediasi Erick Thohir itu telah diterima lawyer Erick Thohir, Ifdal Kasim ya. Konten yang dibuat tim podcast Tempo tersebut melanggar pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 kode etik jurnalistik ya. Konten tersebut dinyatakan tidak berimbang, tidak jelas sumbernya. Ini yang saya bilang, menurut narasumber kami ya, anak kecil juga bisa bikin berita gitu ya. Menurut narasumber kami. Nah, kalau saya bikin berita kayak begitu, saya bisa digugat undang-undang ITE karena saya harus menyebutkan narasumbernya siapa. Kalau pers boleh menyembunyikan, tapi di sini disebut tidak jelas sumbernya, ya, tidak uji informasi, mencampur fakta dengan opini, juga menghakimi. Iya, ada fakta, tapi mungkin faktanya sebanyak apa, dicampur sama opininya Tempo, kemudian juga menghakimi. Nah, ini jahat gitu, ya. Jadi melanggar 3 pasal. Jadi selain melanggar 3 pasal kode etik, dinyatakan juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf A dan B Peraturan Dewan Pers nomor 1 Peraturan DP garis miring 3 Romawi 2012 tentang pedoman pemberitaan media cyber. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap berita harus melalui verifikasi. Jadi Tempo itu ketika podcast tidak main verifikasi, dia campurkan fakta, opini, dan menghakimi tadi ya. Aduh, akhirnya ya dia dihukum, harus minta maaf dan memberikan hak jawab yang proporsional untuk Erick ya. Itu harus dimuat di semua platform Tempo
entah itu koran Tempo, majalah Tempo, podcastnya Tempo, ya, memuat konten tersebut, harus menambahkan deskripsi bahwa podcast tersebut melanggar. Wah, ini hukumannya. Masih enteng sih ya, nggak pakai materai pula gitu ya. Melanggar kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan cyber, ya. Kemudian teradu, dalam ini Tempo wajib menambahkan deskripsi di kanalnya, ya, yang diadukan bahwa podcast ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar kode etik. Tapi saya belum cek apakah dia sudah tambahkan nggak deskripsi itu, ya. Mantap, ya. Dalam resume hasil mediasi dinyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat tidak meneruskan ke ranah hukum, kecuali jika ada kesepakatan yang dilanggar. Jadi misalnya yang sudah diputuskan tidak dilakukan oleh Tempo, maka itu akan berlanjut ke ranah hukum. Oke? Nah, kita lihat sekarang masalahnya Bahlil, ya. Bahlil ini kalau kita lihat majalah Tempo, seakan-akan dia memperjualbelikan lisensi penambangan. Karena ada beberapa penambangan yang ditutup katanya, dan ada melibatkan uang yang diminta, kira-kira gitulah ya. Oleh karena itu Bahlil laporkan investigasi Tempo tersebut ke Dewan Pers. Nah, di sini dimuat oleh Tempo sendiri. Pemretnya bilang sudah sesuai kaidah katanya. Lanjut. Kemudian Tempo juga memberitakan bahwa dia dilaporkan Bahlil ke Dewan Pers. Pemret Tempo sekali lagi bilang, berita kami mematuhi kaidah jurnalistik. Oke lah, kita lihat nih ya pada saat diuji di Dewan Pers. Nah, Dewan Pers di sini menurut Tempo juga akan memediasi Tempo dan Bahlil buntut laporan hasil investigasi pencabutan izin tambang. Ya, Tempo juga yang memberitakan. Nah, kemudian dari kantor berita Antara, Dewan Pers mengakui bahwa dia sudah menerima laporan Menteri Bahlil terkait Tempo tadi ya. Itu tertanggal 5 Maret 2024 seperti yang disebut Bahlil di video tadi. Nah, dalam sidangnya singkat cerita, Dewan Pers itu meminta Tempo untuk minta maaf dan melayani hak jawab Bahlil. Aduh, ini udah kedua kali ya. Yang terbaru, dia juga yang nguyel-nguyel itu, Pratikno. Dia bilang apa itu ya kalau saya nggak salah dengar. Dari rektor menjadi operator. Waduh, sadis banget itu ya. Ini Tempo tuh makin lama makin gimana gitu ya. Nah, ini dia nih ya. Antara kasus ini ya, maksud saya antara Tempo dan Bahlil, inilah rekomendasi dari Dewan Pers. Nah, kita simak ini. Jadi, Dewan Pers memerintahkan media Tempo sebagai teradu melayani hak jawab dan disertai permintaan maaf kepada Menteri Investigasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPN Bahlil Lahadilah terkait kasus dugaan pungli perizinan usaha pertambangan yang menyeret namanya. Jika Tempo tidak melayani hak jawab, maka dapat dikenakan pidana denda senilai 500 juta. Kecil lah 500 juta daripada kena undang-undang ITE kan. Hal ini tertuang dalam surat pernyataan penilaian dan rekomendasi PPR tentang pengaduan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalah, maaf, terhadap majalah Tempo dan podcast bocor alus politik yang ditayangkan di YouTube tempo.co. Nah, berita yang diadukan merupakan laporan investigasi dengan judul sampul tentakel nikel Menteri Bahlil. Jadi Menteri Bahlil tuh kayak tentakel gurita gitu ya, menguasai pertambangan. Jadi ada 5 berita dalam laporan utama teradu. Sebut Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu melalui suratnya Senin 19 Maret. Baru ini. Nah, Dewan Pers menilai berita yang diadukan merupakan upaya dalam menjalankan fungsi pers, yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum atau publik. Nah, teradu dalam hal ini berita di majalah dan podcast telah melakukan kewajiban etik melakukan konfirmasi sebagian dan belum terkonfirmasi secara administratif, sudah dimuat. Ya kan? Salah dia. Jadi tadi kalau Pemretnya bilang sudah sesuai kaidah, salah, dinilai salah di sini. Ya, upaya itu ditulis dalam berita sehingga pembaca tahu bahwa teradu telah melakukan uji informasi, padahal belum diuji informasinya.
Jadi secara prosedural tidak ditemukan pelanggaran kode etik dalam ini katanya ya. Tapi tadi ya belum terkonfirmasi secara administrasi. Meskipun demikian, Dewan Pers menilai ada yang tidak akurat dalam tulisan Tempo itu. Ya. Di sampul majalah Tempo disebut atau tertulis Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha tambang nikel. Padahal jumlah izin usaha tambang nikel yang dicabut hanya ratusan. Nah, ini kan menggelembungkan gitu ya. Faktanya juga salah gitu ya. Selain itu, teradu tidak akurat dalam memberitakan tentang peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023 tentang pengelolaan lahan bagi penataan investasi yang seakan-akan lelang sudah dilaksanakan, padahal belum. Ya. Jadi Dewan Pers juga meminta agar Menteri Bahlil ini untuk memberikan hak jawab kepada Tempo. Ya. Selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah surat ini diterima. Ya. Dengan tujuan mengklarifikasi permasalahan yang sempat menyorot perhatian publik. Ya kan? Jadi Bahlil bilang ya dia baru terima suratnya itu ya. Maka dia akan tindak lanjutilah singkatnya. Jadi Bahlil menyebut akan membawa kasus dugaan pungli perizinan usaha pertambangan yang menyeret namanya ke ranah hukum. Nah, ini agak kurang jelas saya ya, karena di dalam pemberitaan itu ada disebutkan pungli perizinan. Mungkin ya saya nggak tahu nih ya, ada pihak yang melakukan pungli maka dia akan melakukan dilanjutkan ke ke ranah hukum, atau mungkin nggak ada punglinya. Nah ini yang dibawa ke ranah hukum siapa? Tempo atau siapa? Di sini nggak disebutkan. Dia bilang langkah ini bukan untuk membersihkan namanya, tetapi karena permasalahan ini sudah menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, ya kan? Maka kami akan laporkan ini kepada penegak hukum. Lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengataskan nama Satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Waduh, biar tidak ada dosa di antara kita. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti yang sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, ini Tempo benar-benar sekarang terbukti lah ya, dalam pemberitaan, dalam podcastnya Bocor Alus, itu tidak 100% fakta ternyata. Karena Dewan Pers sudah memutuskan dia mencampur adukan fakta, opini, dan sekaligus menghakimi. Nah, ini sangat disayangkan ya, jadi Tempo itu udah jauh melenceng dari Tempo yang sebelumnya. Saya pernah dengar dulu ya Tempo ketika memberitakan ada kematian seseorang di kolam renang Ancol gitu ya. Dia beritakan padahal pemegang saham Tempo itu Pembangunan Jaya Ancol, salah satunya mungkin Pak Ciputra. Tapi mereka berani tetap diberitakan, wah di situ saya acungkan jempol kepada Tempo karena dia mau mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tapi kali ini belakangan ini dia mencampur adukan fakta, opini dia, dan sekaligus menghakimi. Ini yang menurut saya jahat. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.